Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 105 menceritakan sebagaimana hubungan Tuhan dan umatnya dalam waktu yang panjang, penyertaannya dan kesetiaannya, sehingga pada akhirnya bangsa pilihan itu pun sadar akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Mazmur ini pun sebagai nyanyian bangsa Israel membawa masuk dalam tabut perjanjian ke Yerusalem. Kesetiaan Tuhan akan janjinya dapat dilihat dari penyertaannya, pemeliharaannya akan bencana kelaparan yang terjadi bagi seluruh negeri dengan memakai Yusuf sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan memelihara umatnya selama 40 tahun di padang gurun. Inilah sebagai bentuk Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Perjalanan yang jauh seringkali membuat kita lebih mudah marah dan berpikir negatif jika kita tidak mengetahui mengapa kita berjalan dan kemana yang kita tuju. Itulah yang terjadi kepada orang Israel di padang gurun. Memang secara pikiran mereka tahu mereka dilepaskan dari perbudakan dan menuju ke tanah baru yang penuh harapan. Namun batin mereka masih terbelenggu dengan belenggu masa lalu di Mesir. Orang Israel bersungut-sungut tentang makanan. Karena itu Tuhan berfirman dan memberikan burung puyuh dan manna buat mereka untuk dimakan. Tuhan memelihara umat milik kepunyaannya dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Bagaimana seharusnya bangsa Israel merespon Allah yang telah dengan setia memegang perjanjiannya itu? Dalam Mazmur 105 ayat 1-6, pemazmur mengajak setiap orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan untuk bersyukur dan memberitakan segala perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa-bangsa lain. Bermegah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyembah Dia selalu, dan selalu mengingat apa yang telah Tuhan perbuat. Pemazmur mengenal dan memuji Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian itu diikat menjadi ketetapan yang bersifat abadi. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan ataupun membatalkannya karena Allah sendiri yang mengikatnya. Sekalipun umat Allah berulang kali melakukan dosa dan kegagalan di hadapan Tuhan, namun perjanjian Allah dengan umatnya tidak akan berubah, sebab Allah sendiri yang menjaminnya. Dan dalam perjanjian itu terkandung janji Allah bagi umatnya tentang tanah perjanjian yang akan menjadi milik pusaka bagi umat Allah. Kita diajak pemazmur untuk menaikkan syukur kepada Allah atas perjanjian kekalnya bagi kita. Ia telah menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Kasih-Nya besar melampaui keberdosaan dan kegagalan kita. Ingatlah Dia senantiasa. Dialah Tuhan Allah kita. Sebagai orang percaya, kita telah masuk dalam perjanjian Allah melalui Kristus. Tetapi kita jarang menaikkan syukur kepada Allah. Hal itu terlihat saat kita ditimpa kemalangan. Terkadang kita sulit melihat kesetiaan Allah, apalagi memujinya. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka bagi umatnya yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita yang tidak sabar melihat cara kerja Allah yang terlalu lamban membimbing kita menemukan solusinya. Marilah kita dengan rendah hati belajar melihat kesetiaan Allah yang tidak pernah pudar akan hidup kita penuh dengan rasa syukur kepadanya. Kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Adanya pertolongan Tuhan bukan berarti bahwa hidup kita bebas dari masalah. Namun saat masalah muncul, kita mengalami kehadiran Tuhan yang memberi pertolongan, ketenangan dan semangat untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Ketika mindset-nya diubah dari persoalan menjadi anugerah, maka semua akan berubah. Ketika kita sadar bahwa kita ada hari ini karena anugerahnya, tidak ada kata lain yang terucap dari kita selain syukur kepada Tuhan. Banyak persoalan yang telah dilalui, seperti bangsa Israel yang telah melalui berbagai macam badai kehidupan.
Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam setiap persoalan itu. Ia selalu memampukan dan menguatkan kita. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Oleh karena itu, ceritakanlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu, dan bersaksilah akan kebaikan Tuhan agar orang yang menerimanya mendapatkan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau menyampaikan kepada kami bahwa untuk selama-lamanya perjanjian Tuhan dan semua yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami diberitakan kepada 1000 angkatan. Itu berarti kebaikan dan kebesaran Tuhan selalu dinyatakan dalam setiap angkatan. Biarlah kami tetap bersyukur atas kemurahan-Mu dalam menapaki kehidupan kami, dalam aktivitas kami satu hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan, Tuhan yang menyertai memberkatinya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.